Yo, what's up? Kehidupan para pendaki gunung. Selamat pagi, siang, dan malam untuk kalian pendengar Ngoli. Sehat selalu buat kita semua. Amin. Masih bareng Ngoli. Di setelah episode sebelumnya, gue dan Bang Nadri, salah satu kreator dari YouTube Besok Pagi Channel, akan mulai lagi nih cerita dari kejadian mistis yang udah pernah doi lewatin saat pendakian dan yang paling serem. So, listen up. Mari kita dengarkan ngocehnya Wiley. Chapter 2, Pendakian Gunung Argopuro. Setelah di chapter 1 itu udah ngebahas tentang background daripada Besok Pagi Channel. Sekarang boleh nih Om Nardi, gue minta ceritanya yang emang menurut lo tuh paling serem itu dari gunung apa, terus mistis apa sih yang lo temuin sama temen-temen lo waktu lo ngedaki gunung itu. Mari Bor, diceritakan. Pengalaman horor gue itu yang paling berkesan sampai sekarang itu, terutama sama tim Besok Pagi nih. Itu gue bertiga. Oke. Di tahun 2018 gue naik ke Gunung Argopuro, Wil. Di situ gue bener-bener nggak tahu kalau gue dapet bener-bener teror lah. Hal mistis, paling mistis. Jadi ini cerita udah pernah dibawain di 2 channel. Itu di channelnya Prasetyo Muhammad sama Lentera Malam. Mungkin teman-teman ini udah nggak asing. Masih channelnya Prasetyo sama Lentera Malam ini itu masih kawan-kawan gue juga. Oke. Nah, di situ gue ceritain. Nah, di sini gue akan sedikit mengulas ya di pendakian Argopuro gue pada tahun 2018. Jadi waktu itu gue bertiga nih. Indra, Mange, sama gue. Oke. Nah, niatnya itu mau naik ke Gunung Raung, Wil. Di Banyuwangi. Di daerah Jawa Timur lah. Nah, akhirnya itu cancel. Batal gue nggak tahu karena mungkin si Mange ini kurang siap dalam mental atau fisiknya. Kalau Raung ini kan lu bener-bener harus siapkan diri lu bener-bener. Oke, berarti ketika lo mau ngedaki emang lo udah fisik juga harus siap lah ya. Harus siap, itu bener-bener harus siap lu. Dan lu harus safety lah, harus bener-bener safety. Lu nggak boleh asal naik. Jadi nggak mungkin dong gue galau terus gue mau nyendiri. Nggak masuk boleh, gunung itu nggak aja. boleh. Kalau itu iya, bener-bener bener. nggak boleh. Bahaya. Iya, nah lanjut ke cerita nih. Oke. Nah, singkat cerita aja ya. Gue memulai perjalanan itu sekitar jam 8. Gue mulai perjalanan sekitar jam 8. Gue nyampe pos 1, pos 2, pos 3. Nah, akhirnya gue sampai di Cikasur nih, Wil. Nah, sebelum nyampe Cikasur, Wil, itu kan kayak ada danau ya. Gue lupa nama danaunya, mungkin teman-teman semua bisa tahu lah. Ya. Danau apa itu yang sebelum Cikasur. Oke. Itu pas banget gue nyampe jam 1:30 lah. Pas gue nyampe sungai itu ya, yang sebelum pos Cikasur itu gue ngeliat ada pala. Anjir. Pala itu bener-bener apa sih, kayak ngambang. Ngambang di air itu, air danau itu. Gue bertiga ini bengong, bukannya bengong apa sih, kayak kecapean, bukan, kaget. Iya. Dengan sosok kepala itu. Gue perhatiin tuh bertiga, gue nggak kabur kemana-mana. Orang masih siang, ya kan? Anjir, siang-siang aja Nah, udah itu dia. ditongolin. Gue tegesin. Lu mau tau gak yang terjadi? Apa tuh? Nur? Tiba-tiba pala itu berdiri, Wil. Ternyata itu orang, Wil. Ya, anjir. Dia lagi tenggelam begini nih. Jadi kayak orang apa sih? Tapi raut nih wajahnya itu bener-bener apa ya? Keriput banget. Itu bener-bener dekil banget, Oh. kayak hancur gitu lah mukanya. Terus gue kaget, ternyata pas anjir, gue kata setan siang-siang. Ternyata lu jadi orang lain lah. Berendam kayaknya. Iya. Dia lagi berendam, orang lagi siang-siang ya kan. Iya, bener. Pas banget soalnya. Kaget gue, masa masih siang udah ditongolin, serem juga sih. Untung sih lu. Nah itu dia, akhirnya nih oke. gue diajak lah Ah. ke rombongannya dia nih, si
Dika ini. Hmm. Diajak, kira gue ngumpul. Nah pas gue ngumpul di kasur ini malamnya nih ya, pas malam harinya nih, malam harinya kita sharing nih Will. Tapi bukan sharing tentang lu beberapa lama sih mendaki gunung, lu udah kemana aja sih mendaki gunung. Enggak, gue nggak sharing gitu. Gue malam itu sharing tentang mistis di Gunung Argopuro ya. Gila lu, gimana nggak ngedon? Gue lagi naik ke Gunung Argopuro, tapi malam-malam ceritanya tentang mistis mendakian Gunung Argopuro. Iya. Anjir, makin horor. Makin horor udah. Gawat. Di situ gue dengar. Jadi si Umang ini pas dia kan naik ke Argopuro lewat Bermi. Kalau gue naik ke Argopuro itu lewat Baderan. Jadi ketemunya itu di kasur. Oke. Si Umang ini cerita pas dia lagi mau menuju ke kasur ini di pos mana gitu gue lupa. Dia itu melihat ada sosok nenek-nenek yang lagi duduk di depannya dia, bener-bener. Jadi Umang ini lagi duduk di depan tenda nih. Nah si nenek-nenek itu di seberangnya Will lagi duduk dan menatap si Umang ini. Sontak Umang ketakutan Will. Dia langsung nutup tenda tuh. Dia nutup tenda dan bergegas tidur. Nah temen-temennya itu udah tidur Will. Nah pas Umang lagi tidur di pos itu nggak beberapa lama itu rating tendanya dia ada yang main krek dan dibarengin oleh suara nenek-nenek. Di situ gue bener-bener malam itu gue bener-bener merinding. Iya, kebayang gue parno gue. Parah itu. Di situ gue langsung, udah lu apaan sih ngomongin kayak gini, orang kita lagi naik ya. Gue cuma bilangin doang kalau lu jangan ngecamp. Jadi Umang ini ngebilangin ke rombongan gue kalau rombongan gue itu nggak boleh ngecamp di tempat campnya dia. Jadi kalau misalnya gue sampai di tempat itu gue langsung bablas lah, nggak boleh berhenti atau diriin tenda di situ. Pasti ada gangguan nih kalau diriin tenda di situ gitu ya. Iya, menurut dia seperti itu. Kira gue sama temen gue nggak sama temen gue sih, jadi gue sendiri Will. Gue langsung bergegas buat tidur Will. Soalnya gue ngeri nih, ngeri terjadi hal yang sama yang dialamin si Umang ini. Akhirnya gue tidur, singkat cerita di pagi harinya kita ngumpul lagi biasa makan bareng sebelum perpisahan. Kenapa dibilang perpisahan? Karena kan gue mau melanjutkan ke jalur Bermi. Nah si Umang ini mau melanjutkan ke jalur Baderan. Jadi gue kayak nyilang gitu sama dia. Iya. Nah akhirnya gue sekitar setengah 10 itu gue jalan tuh ya, melanjutkan perjalanan. Ini pagi, udah pagi harinya. Setengah 10 pagi, siang lah. Yang itu gue melanjutkan perjalanan menuju ke base camp Bermi. Menurut Umang estimasi dari Cikasur ke Bermi itu makan 2 hari ya. Makan waktu 2 hari. Itu ngecamp nggak selama perjalanan tuh? Berhenti dulu ya? Ngecamp 2 hari. Jadi gue disuruh ngecampnya lagi itu di Cemoro sama di Danau Taman Hidup. Habis itu baru ke Bermi. Kita mulailah gue perjalanan. Di dalam perjalanan ini gue biasa-biasa aja Will. Biasa-biasa aja dalam artian gue nggak ngalamin hal yang di batas luar nalar lah atau mistis. Nggak cerita. Pas gue sampai di pos yang namanya itu Sentor Will. Mungkin teman-teman semua ini udah tahu di pos Sentor itu ada apa, ada hal-hal mistis apa. Pas gue nyampe di Sentor nih Will, gue ngeliat gubuk Will. Itu gubuk bener-bener kayak gubuk zaman Belanda gitu. Tapi yang ngeliat gue doang Will. Yang 2 teman gue ini nggak ngeliat. Gue tepuk lah pundak yang teman gue. Lu ngeliat nggak ada gubuk? Gubuk apaan sih?
itu sekitar jam hampir mau jam 6 lah ya. Iya. Hampir mau jam 6. Gubuk apaan? Halu lu lihat. Nggak ada, itu semak-semak. Lalu lu udah kita break di sini. Yang tadi lu masih ingat nggak yang dibilangin Umar? Jangan berhenti di pos sensor. Harus lanjut. Harus lanjut. Oke. Nah, gua nggak tahu kenapa gua di situ break ya. Oh, lu sempet ngecamp di situ ya akhirnya? Gua nggak ngecamp di situ, tapi Oke, gua cuma tapi- break. Oh. Tapi breaknya itu gua lama. Di deket yang lu lihat gubuk itu? Tapi gubuk itu agak jauh gitu. Oke. Dan cuma lu doang yang Cuma bisa gua lihat? doang ngeliat. Nah, pas gua dibilang ngomongnya udah lu jangan, lu nggak usah mikirin yang aneh-aneh lah. Udah kita break aja di sini, makan, ngopi, ngerokok, abis itu kita jalan lagi. Pas kita lagi break ini, jadi teman gua Mange ini ngambil air, ngambil air. Nggak jauh sih posisinya dari tempat gue break ke tempat gue istirahat. Kata dia pas dia lagi ngambil air, jadi airnya itu cucuran dia nuangin dong ke dalam botol. Jadi gue bawa botol yang 1,5 liter loh Ya. nuangin, dong. Tiba-tiba itu air pindah loh. Dia pas Mange gituin nadangin airnya nih, Iya. itu tiba-tiba pindah ke kanan. Oh, akhirnya geser. Airnya gitu ya? geser. Oh. Kan kucuran. Iya, Siapa iya, yang iya. pindahnya? Benar-benar. Di situ Mange belum merasa ada yang hal aneh lah. Masih Mungkin dari atas ke angin bawah, atau iya, apa, iya. digeser lagi lah sama dia. Kita dangin lagi, itu pindah lagi airnya. Keren banget ya. Nggak begitu lama dia langsung lari. Nggak begitu lama dia langsung lari ke tempat gua. Nah, itu benar-benar dengan tergesa-gesa kali ya. Tanya, lu kenapa nih? Udah nggak beres ya, udah nggak beres aja, udah kita lanjutin perjalanan. Kenapa? Di situ Mange nggak cerita. Pas di dalam pendakian dia ceritanya pas udah turun. Oke. Kira gue melanjutin perjalanan tuh. Orang Mange bilang katanya melanjutin perjalanan, ya udah gue sama Indra akhirnya sepakat buat melanjutin perjalanan. Nah, cerita aja ya. Ya. Sampailah gue di Danau Taman Hidup. Sebenarnya di Danau Taman Hidup ini gue biasa-biasa aja Will. Tapi bukan dalam arti biasa-biasa aja, bukan gue sebenarnya yang ngalamin mistis ini. Tapi si Indra ini. Ini masih dengan satu orang yang Satu. tadi ngambil air itu ya? Iya, Si masih Indra ini rombongan ya? gue lah, Ah, yang tiga dia ini. rombongan. Jadi pas gue lagi tidur berdua nih sama Mange, Indra ini keluar buat bikin api unggun, buat menghangatkan tubuhnya dia lah. Iya. Nah, pas dia lagi di depan api unggun tuh, kan dia bete ya, Iya. ngerokok, ngopi doang. Dia nyetel lagu lah. Dia nyetel lagu, nggak begitu lama. Dia nyetel lagu, itu tiba-tiba danau yang ditanam, danau yang ada air nih, yang ada Iya. di Danau Taman Hidup itu, yang tadinya biasa, itu tiba-tiba naik bro. Itu tiba-tiba naik dan hampir mau ngerendam tenda gua Will. Gila. Di situ Indra langsung bangunin gua, bangun ini air naik. Jadi gua ngecampnya itu di pinggir danau. Akhirnya gua pindah, gua juga bingung tuh, padahal kan air jauh Iya. dari permukaan pas dari gua di tenda. Dari daratan Iya. tenda lu ya? Pokoknya biasa jauh lah. Hmm. Tiba-tiba pas Indra dengerin lagu, ya mungkin dia dengerin lagunya kencang, Iya. itu tiba-tiba air naik dan kabut itu benar-benar nutupin pemandangan gua. Kira gua naik ke dataran yang lebih tinggi lagi nih. Alhamdulillah di situ gua aman, tapi gua masih penasaran kenapa nih air bisa naik seperti ini. Iya. Padahal itu danau ya. Iya. Nggak ada hujan, nggak ada apa, tiba-tiba naik. Nah, nggak cerita besokan harinya nih sampai gue di base camp Bermi. Di sini ada yang namanya Arifin dibilangnya. Apa tuh? Itu dia bisa dibilang jaga base camp lah Oh. di situ.
gue jelasin tuh, gue ceritain yang gue masih penasaran tuh di danau taman hidup tuh yang Iya. tadinya airnya tenang Naik. tiba-tiba Ah. naik. Iya, iya. Dari ya Arifin ini bilang emang Siapa kenapa yang kamu, lihat? Gitu. jadi dia nanya nih emang kamu kenapa Mm-mm. pas malam itu. Dia bilang Mm. dia lagi tidur pak. Serius nggak ada yang dengerin musik kan, nggak ada yang berisik kan. Terus tiba-tiba Indra nih ngatukin saya pak, kan saya bete kan sendiri, Mm-mm. kira dengerin musik lah, lagu Yeah. yang di download di HP-nya. Itu pantes. Jadi mitosnya itu di danau taman hidup itu nggak boleh ada kebisingan. Jadi itu benar-benar tenang ya. Di situ benar-benar harus tenang. Jadi kayak seperti danau ya, Mil. Iya, 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 iya. Danaunya tenang. Ya kita juga benar-benar harus tenang. Nggak boleh ada bisingan lah. Iya, 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 iya. Kalau misalnya ada kebisingan, ya mitosnya itu kabut turun dan airnya naik ke atas. Bener-bener itu terjadi di pendakian Gunung Argopuro gua, Wil. Gila, itu ngeri banget ya. Kalau misalnya naik dan hantam lulu orang, habis lah Habis ya itu. tenda-tenda. Gila, gila, gila. Padahal tenang loh yang aneh. Bayar. Tapi lu masih punya cerita satu lagi nggak sih, Nur? Yang emang selain dari Gunung Argopuro tuh yang pernah lu daki yang memang menurut lu paling horornya deh selain itu, karena kan tadi memang menyangkut tentang nyawa lah ya. Iya. Siapa yang nggak takut juga gitu loh di kita lihat. Tapi gue belum dapet nih di mana lu temuan lu tentang sosok-sosok yang memang makhluk astral lah ya, yang mengganggu Iya. di dalam pendakian lu gitu kan. Oke, tetap di Ngoli Podcast kita lanjut bareng Nardi di chapter 3. So, buat teman-teman tetap pantengin terus. Dan kalau ini bermanfaat, mari dipublikasikan bersama. Let's talk.